Oke, di video ini kita akan belajar atau memasang plugin di text editor Vim. Yang seperti saya mention di awal bahwa Vim ini didukung oleh plugin-plugin yang bisa kita gunakan untuk membuat text editor Vim ini jadi lebih powerful. Nah, ada beberapa package manager di dalam text editor Vim ini, tapi yang akan saya gunakan adalah yaitu Vim Flag. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia adalah sebuah minimalis Vim plugin manager gitu atau ya plugin manager ya ada sebenarnya plugin-plugin atau plugin manager lainnya yang bisa teman-teman gunakan. Oke, plugin manager ini kalau teman-teman sudah terbiasa dengan yang namanya NPM atau Node Package Manager di JavaScript itu kurang lebih sama gitu. Nah, jadi di sini di Vim Flag ini kita bisa menginstal plugin dengan bantuan Vim Flag ini. Nah, caranya gimana? Caranya silahkan teman-teman untuk pengguna Unix, pengguna OS Unix kayak Linux dan juga macOS, teman-teman bisa menjalankan perintah ini. Kalau teman-teman pengguna Windows, silahkan teman-teman jalankan komen ini. Ini juga bisa untuk NeoVim, karena kita pakai Vim, jadi teman-teman bisa menggunakan yang komen yang ini atau yang ini. Ini tergantung OS yang teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah menginstal si Vim Flag-nya ini di komputer teman-teman, sekarang kita akan coba melakukan sedikit konfigurasi di bagian pim.rc kita. Nah, di sini kita akan membuka, ini adalah call plug begin, lalu di sini ada call plug end. Nah, di dalam antara begin dan end ini teman-teman tinggal masukkan aja plugin yang mau teman-teman install. Nah, di sini juga ada notes, jangan lupa di dalam begin ini dia menerima parameter diarahkan ke dalam source yang ini Vim plugin gitu. Ini untuk Linux dan juga macOS teman-teman tinggal masukkan aja source-nya di sini. Kalau untuk yang Windows di sini teman-teman bisa masukkan aja apa namanya parameternya di bagian beginnya ini. Oke, kita akan langsung aja mencontohkannya biar teman-teman nggak bingung. Di sini saya sekali lagi tidak akan melakukan atau menjalankan komen ini karena saya sudah menginstal Vim Plug di komputer saya. Jadi kita akan langsung masuk ke bagian konfigurasi Vim Plug-nya. Di sini kita akan masuk ke bagian terminal. Saya akan split lagi terminalnya menjadi dua secara vertikal. Lalu di sini kita akan melakukan editing file vimrc kita dengan menggunakan Vim, lalu di sini masuk ke mode insert. Nah, di sini di bagian atas saya akan meletakkan konfigurasi Vim plugnya. Oke, kita panggil dulu di bagian sini, call, kita paste, lalu di bagian end-nya kita paste. Oke. Kita enter, lalu balik lagi di sini jangan lupa arahkan ke directory pluginnya. Di sini karena saya menggunakan macOS, jadi saya akan copy yang bagian ini. Kalau teman-teman Windows silahkan copy bagian bawahnya. Di sini saya akan letakkan dia di bagian sini. Oke, kalau udah kita save dulu. Kita save dulu perubahan yang ini dengan titik 2W. Oke, perubahannya sudah kesimpan. Nah, sekarang kita akan mencari plugin yang kita mau install. Misalnya di sini saya mau menginstal sebuah plugin yang biasa saya pakai. Misalkan untuk temanya saya mau mencari Atom One Dark. Oke, untuk mencari plugin teman-teman bisa masuk ke bagian vimawesome.ini.com lalu teman-teman cari plugin yang mau teman-teman install. Nah, di sini udah ada kategori-kategorinya, silahkan teman cari sesuai dengan kategori yang mau teman-teman install. Misalnya di sini saya mau mencari tadi One Dark.
Oke, saya mau install tema Atom OneDark di dalam text editor PIM. Nanti kurang lebih tampilan PIMS kita akan jadi seperti ini. Cara cara installnya gimana? Nah, di sini kalau kita lihat cara installnya di sini ada beberapa pilihan, ada Vandal, ada Neo Bundle, ada PIM-plug, dan yang lainnya. Di sini ini merupakan sebuah plugin manager ya, karena kita pakainya PIM-plug, maka kita langsung klik aja bagian PIM-plug dan kita copy aja bagian sini di bagian scriptnya. Di sini kita copy, lalu kita masuk lagi ke bagian PIM RC kita masuk ke bagian mode insert, kita enter, kita escape. Oke, selanjutnya ini adalah plugin yang mau kita install. Oke, kita udah sisipkan, kita save. Lalu setelah kita save, kita akan kasih tahu ke si PIM bahwa ada perubahan di file.rc-nya. Di sini kita akan mengetikkan komen "2 source" lalu diarahkan ke file.pimrc-nya. PIMRC udah ke update. Sekarang kita bisa melakukan instalasi pluginnya dengan perintah dengan menggunakan PIM-plug dengan menjalankan perintah plug install. Oke, kita enter. Harusnya di sini kalau misalnya sudah berhasil terinstall, di sini ada keterangan bahwa OneDark Vim-nya sudah keinstall ya, finish. Lalu di sini kita bisa escape atau -2Q, kita keluar. Nah, sekarang kalau teman-teman mau mengganti temanya, teman-teman bisa mengetikkan perintah -2 misalkan color scheme one dark. Nah, sekarang temanya sudah ganti nih. Atau misalkan di sebelah kanan ini kita akan ganti temanya jadi Atom One Dark ya. Di sini kita quit dulu yang sebelah kanan. Lalu di sini kita clear, kita coba buka lagi vim app.cs. Lalu kita pengen ganti temanya jadi One Dark. Di sini teman-teman bisa pakai color schema One Dark. Nah, sekarang apa namanya? Color scheme yang kita pakai jadi Atom One Dark gitu. Ini jadi One Dark. One Dark by default sebenarnya One Dark ini nggak ada nih di Vim. Nah, kalau teman-teman mau nambahin tema-temanya yang lain termasuk One Dark ini, teman-teman harus install dulu dengan menggunakan plugin. Ini cara installnya tadi kita pakai Vim plug, terus lakukan konfigurasi seperti ini. Ada plug beginnya, teman-teman arahkan ke source-nya. Lalu di sini ada plug-in, lalu teman-teman letakkan plugin-plugin yang mau teman-teman install gitu. Nah, kalau saya keluar lagi di sini Q, lalu saya buka lagi app.cs-nya. Nah, ini balik lagi ke color scheme default bawaan Vim-nya. Nah, kalau teman-teman mau ngeset secara permanen tema yang teman-teman pilih tadi, teman-teman silakan lakukan editing lagi di bagian pim.rc-nya. Misalnya di sini saya mau set jadi color scheme-nya itu adalah color scheme-nya jadi one dark. Sorry, kita escape lalu kita simpan. Lalu kalau saya ini keluar, kita quit dan kita masuk lagi app.cs. Nah, sekarang color scheme one dark-nya sudah keset atau ke konfigurasi secara permanen di text editor Vim kita gitu. Nah, kita akan coba install plugin yang lainnya di sini. Misalnya kita mau menginstal, kita cari dulu ya. Mau menginstal apa namanya plugin Nerd3 ini. Nah, nanti kita bisa melihat nih list of file ataupun folder di text editor Vim. Nah, kurang lebih nanti Vim kita akan jadi seperti ini. Cara instalasinya seperti apa? Kita coba install aja di sini, tambahkan nama pluginnya di dalam script Vim plug kita. Lalu di sini kita akan tambahkan beberapa
shortcut untuk membuka si Nerd-Tree ini. Misalkan di sini Control T untuk toggle si Nerd-Tree ini. Kita copy aja semuanya. Terus di sini kita akan taruh di bagian sini. Oke, di sini kita kasih komen, auto komen di Vim pakai petik 2 Nerd-Tree. Oke, lalu di sini misalkan Vim. Oke, kita escape. Kita simpan. Sekarang kita akan coba quit dulu bagian kiri ini. Lalu kita akan buka lagi pim app.js. Nah, sekarang kalau teman-teman mau melihat list of folder ataupun file yang ada di directory yang sedang kita buka, teman-teman tinggal tekan tombol Ctrl T. Nah, sekarang kita akan lihat nih list of folder atau file yang ada di directory yang sedang kita buka ini. Misalkan kita mau membuka package.json-nya, teman-teman tinggal tekan enter aja, maka package.json-nya otomatis kebuka di sebelah kanannya ini. Gitu. Kalau teman-teman mau meng-hide si file explorer-nya, teman-teman tinggal tekan tombol Ctrl T. Nah, ini cara kita menginstal plugin di text editor Vim sehingga text editor Vim kita akan jadi lebih powerful, di mana teman-teman bisa menggunakan plugin manager. Ada beberapa plugin manager yang kita bisa pakai. Di sini kalau kita lihat ada Bundle, ada Neo Bundle, ada Vimplug, dan kebetulan yang saya pakai adalah Vimplug. Caranya setelah teman-teman install, di sini teman-teman lakukan konfigurasi sedikit, ada call plug begin sama plugin, lalu kita passing ke dalam source-nya di sini .vim.plugin. Lalu ini untuk macOS, kalau untuk Windows seperti ini dimasukin aja. Lalu setelah itu teman-teman kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman tinggal sisipkan plugin-plugin yang mau teman-teman install. Gitu. Tadi caranya setelah teman-teman sisipkan, jangan lupa di sini teman-teman tekan keyword comment source, lalu arahkan ke .vimrc. Ini untuk ngasih tahu bahwa di vimrc-nya ini ada perubahan, biar si Vim tahu. Lalu setelah itu teman-teman tinggal tekan atau jalankan komen plug install. Nah, nanti dia akan menginstalkan plugin-plugin yang sudah kita sisipkan tadi. Nah, setelah keinstall harusnya pluginnya sudah bisa teman-teman gunakan di text editor Vim yang teman-teman pakai. Dan untuk mencari plugin-plugin yang mau teman-teman pakai, silahkan teman-teman kunjungi vimawesome.com ini, lalu teman-teman bisa cari plugin-plugin yang bisa yang teman-teman mau install. Nah, itu dia cara kita melakukan instalasi plugin di text editor Vim.